Ya, oke. Jadi kita coba saya tunjukkan dulu. Nah, jadi laporan PKL itu atau laporan magang kita ikuti yang panduan 2024. Ini kamu sudah punya buku yang ini? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, kita lihat. Pertama tentunya dia bercerita tentang pedoman penulisan. Ini nggak usah lah saya kasih tahu ya, kalian lihat aja. Nah, yang kedua, yang paling penting tentunya adalah apa yang ditulis di laporan magang. Nah, ini yang kadang-kadang agak bingung ya. Ini kita lihat, ini panduan-panduan ini kamu baca, kamu baca aja sendiri ya. Ya, Pak. Nah, kita lihat eh, panduan. Nah, bentar dulu ya, saya minum dulu ya. Oke, jadi kita lihat di sini pedoman penulisannya, lembar sampul ini juga bisa kamu baca ya. Ada pertama itu ada lembar sampul, judulnya apa, ada semua di sini. Kemudian sesudah lembar sampul ada lembar judul, baru lembar pernyataan orisinalitas, lembar pengesahan, baru ada kata pengantar. Tentunya ini semua nanti ya dibuat ya waktu kita sudah selesai semuanya, tinggal mau lengkapi kayak kata pengantar ini ya. Nah, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, ini juga nanti aja terakhir pada saat sudah selesai semua. Nah, ini yang paling penting, bagian isi. Jadi laporan magang itu ada 3 bab katanya. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 pelaksanaan magang, bab 3 itu simpulan dan saran. Nah, ini di bidang keteknikan kita lompati saja, kita masuk ke bidang tata niaga. Nah, ini dia. Nah, ini bidang keteknikan, adalah template-nya juga sudah ada. Kalau laporan tata niaga juga ada, nanti kamu apa aja scan barcode-nya tinggal kamu download. Nah, kita kok ini ya, kok langsung kemari. Oh, berarti nah ini dia. Nah, ini kita masuk kemari aja. Bagian isi. Ini bidang keteknikan. Mana bidang tata niaga? Kok keteknikan aja? Nah, ini dia bidang tata niaga. Bab 1 pendahuluan terdiri dari, nah ini bentar ya, saya ambil dulu pulpen supaya bisa coret-coret. Ini saya ambil pulpen. Oke. Nah, di sini pendahuluan itu terdiri dari 1.1 latar belakang. Jadi latar belakang berisi informasi materi berkaitan dengan tema laporan magang. Nah, coba kalau kamu selama magang apa saja yang kamu kerjakan? Coba ceritakan dulu sedikit. Bidang-bidang apa saja? Oke, Pak. Selama magang, saya magang di travel, khususnya di bagian insentif. Di magang saya
sebulan 2 bulan berada di divisi sales dan sebulan lagi saya berada di operation. Oke, Nah, jadi 3 aja, bagi 2 ya Pak, aja. 2 aja Pak. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau dulu ini cuman ini yang kamu kerjakan kan, supaya tahu bedanya. Kalau dulu laporan PKL atau sekarang disebut laporan magang, kita bercerita, menceritakan apa saja yang kita kerjakan. Ya, jadi kalau dulu seperti itu. Berarti kalau ikut pola yang dulu, kamu bercerita tentang sales. Apa itu sales? Baru cerita tentang operation, ya, ceritalah semua, dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya. Kalau sekarang tidak, kamu hanya memilih satu saja, ya, satu saja topik atau tema yang kamu mau pilih. Nah, umpamanya kayak sekarang kamu mau milih sales atau operation. Nah, jadi nanti kamu hanya menceritakan itu saja, tidak lagi kayak dulu. Nah, kalau sekarang dia kan berbentuk analisa, makanya di sini ya, di 1.1 di poin latar belakang ada informasi yang berkaitan dengan laporan magang. Berarti kalau seandainya lah kamu ngambil di bidang sales, tentu harus ada cerita yang melatari sales ataupun menceritakan kondisi salesnya. Ya, jadi kondisi salesnya yang sekarang gimana harus kamu ceritakan, itulah dia latar belakangnya. Nah, yang kedua, jadi beda ya. Jadi tidak lagi, nah di sini tidak lagi kamu bercerita semua yang kamu lakukan selama magang, tidak. Dia hanya kamu pilih satu aja topik. Nah, bagian 1.2 ya. Ini kita lihat itu menceritakan tempat dan jadwal. Ini gampang lah. Nah, tujuan. Nah, 1.3 tujuan. Ini yang akan dicapai pada saat pelaksanaan magang sesuai dengan topik bidang pekerjaan. Nah, jadi kalau kamu sales ya, nah ceritanya apa tujuannya tentang sales. Jadi jangan ada lagi tujuan, kamu tulis. Nah, 1, untuk memenuhi syarat untuk selesai belajar di Prodimise. Nah, jadi itu zaman dulu. Ini nggak perlu kamu ceritakan untuk memenuhi atau kewajiban melaksanakan PKL, tidak. Itu zaman dulu. Kalau sekarang topiknya apa, fokus di situ. Kalau sales tujuannya apa? Kayak membuat skripsi dia jadinya. Baru ke selanjutnya 1.4 itu ada bercerita tentang manfaat. Ini juga harus kamu ceritakan tentang topik yang kamu pilih, bukan manfaat PKL yang kamu laksanakan. Agar terbiasa, seringkali itu agar terbiasa dengan lingkungan kerja yang nyata. Itu tidak seperti itu lagi ya. Nah, sekarang sistematika 1.5. Ini tahulah bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, bab 3 tentang ini. Nah, ya kan? Nah, sekarang bab 2, pelaksanaan magang. Berisi mengenai 1, perusahaan tempat magang, yaitu profil perusahaan, deskripsi alat sistem. Nah, deskripsi ini apa? Deskripsi semua yang menjadi topikmu. Kalau tadi topiknya sales, sales saja. Alatnya apa yang dipakai, sistemnya bagaimana ya. Nah, tata niaga itu tentunya bukan pakai alat, dia tentunya ada prosedur kerjanya.
Nah, ya kan? Prosedur kerjanya bagaimana, baru cerita semakin mendalam tentang salesnya, bidang yang diamati atau diobservasi. Nah, ya. Jadi kamu ceritakan bidang sales itu terus di pembahasan. Nah, ya, di pembahasan. Bidang ini waktu kamu menceritakan ini tentunya kita harus mengutip juga teori sedikit. Teori-teori umpamanya paling sering tentang sales, penjualan, pengertian sales itu adalah seperti ini. Dia menurut Pearson umpamanya tahun 2018 sales itu adalah seperti ini. Jadi di situ ada cerita tentang teorinya. Ya. Jadi kita ceritakan sebanyak mungkin tentang sales yang terus. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu dan dapat untuk menuliskan apa yang dituliskan. Contohnya ini. Nah, ini hambatan. Nah, hambatan ini bukan kamu ceritakan saya terlambat bangun begitu, tidak. Hambatan itu adalah perbedaan antara teori dan kenyataan. Menurut teorinya, sales itu seperti ini, sepertinya. Tetapi kenyataan di perusahaan yang berlaku seperti ini. Jadi di sini kalian diajari menganalisa sedikit. Ya. Jadi harus kau ceritakan di situ hambatannya apa. Jadi bukan hambatan dirimu ya. Hambatan berdasarkan magang itu kan tujuannya membandingkan apa yang kita pelajari di kampus baik secara teori maupun prakteknya dengan kenyataan di perusahaan. Tentunya dia pasti ada bedanya. Nah, kita lanjut lagi. Profil tempat magang, ini ada di sini dibikin. Ada visi misi, status kepemilikan, sejarah singkat, struktur organisasi, unit kerja produk dan lain-lain yang perlu ditampilkan. Topik. Nah, topik itu kayak tadi di sini contohnya dia mengambil pengelolaan surat. Ya, kalau kamu tadi umpamanya sales. Prosedur kerja operasional. Deskripsi prosedur. Ya. Contohnya, mengambil topik magang surat, maka secara rinci prosedur pengelolaan surat. Ya diterangkannya. Nah, diceritakannya di pembahasan juga. Jadi di sini dia ceritakan topik bidang dengan membahas objek dan teori yang ada. Kan berarti harus ada teorinya. Makanya waktu kita menjelaskan ini sebelumnya ini kita bisa tambahkan teori atau di sini juga boleh kita tambahkan teori yang menguatkan. Karena kan kita masih mahasiswa, kita perlu petunjuk untuk mana yang benar. Biasanya kan dari teori-teori buku-buku atau dari tulisan-tulisan orang di internet bisa juga ya. Nah, selanjutnya hambatan. Apa saja magang yang tidak dapat menjadi hambatan ya? Diselesaikan secara teori. Nah, berarti intinya itu kita cukup mencari beda antara teorinya dengan praktiknya. Ya kan, bagaimana terus sambil dikasih lah alasannya kenapa dia beda, karena kan setiap perusahaan beda cara kerjanya, beda budaya kerjanya. Dan selanjutnya bab 3 di sini simpulan. Nah, ingat, simpulan itu hanya topik yang kita bahas, bukan yang lain-lain. Saran juga, ini kadang-kadang sarannya aneh-aneh ya kan, di luar dari topik. Jadi sekarang ini magang itu harus jelas. Ya di bagian akhir nanti ada daftar pustaka, ada
lampiran. Nah, ini pun dilengkapi nanti belakangan kalau sudah selesai ya. Barangkali itu saja yang bisa saya mana dia nih ya, mana dia nih ya, yang bisa saya sampaikan. Kira-kira